Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadilah. Eh, Pada kesempatan hari ini akan coba membahas terkait tugas kuliah jaringan komunikasi Kota Lebar untuk paper review yang dengan paper yang berjudul Multi-Service Trend to Ground Bandwidth Allocation Strategy Based on Game Theory and Practical Swarm Optimization. Paper ini dikeluarkan oleh IEEE Intelligent Transportation System pada tahun 2018. Baik, adapun latar belakang dari penelitian tersebut adalah terkait untuk kebutuhan pemenuhan transmisi data Train to Ground Communication System atau TGCS, baik untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan kereta cepat secara real time maupun kebutuhan transmisi data untuk kebutuhan penumpang multi layanan yang saat ini sangat dibutuhkan dalam proses pendukung digitalisasi dalam transportasi kereta cepat. Kemudian adapun aktivitas penelitian dari paper tersebut adalah memberikan kajian strategi alokasi bandwidth untuk komunikasi layanan train to ground komunikasi sistem, khususnya untuk komunikasi linear cable pada high speed train berdasarkan teori cooperation asymmetric net scheme dan juga PSO, dan juga membandingkan algoritma cooperation asymmetric net scheme dan juga PSO dengan algoritma asymmetric net bargaining solution using distributed coordination function atau ADCF. Kemudian terkait pembahasan untuk role scheme ataupun proses skema dalam penentuan alokasi bandwidth dilakukan beberapa persyaratan khusus untuk skema tersebut. Yang pertama adalah persyaratan waktu real time, juga prioritas dari masing-masing service. Kemudian hubungan matematis antara service tersebut. Oleh karena itu, makalah ini menggabungkan antara algoritma cooperation asymmetric net scheme theory dengan algoritma PSO untuk mengalokasikan bandwidth secara dinamis dan juga dapat diharapkan dapat membantu mengoptimalisasikan penggunaan bandwidth dan meningkatkan QoS pada TGS. Adapun skema ataupun 3 layer skema pada penelitian tersebut adalah yang pertama, layer pertama adalah input data, di mana layer ini adalah difungsikan untuk membagi keempat service ke dalam karakteristik bandwidth demand dan juga data karakteristik. Kemudian layer selanjutnya bandwidth allocation strategy. Setelah pada proses input data didapat bandwidth demand dan juga data karakteristik, masuk ke dalam tahap service utility function, kemudian service scripting factor. Kemudian dilakukan proses optimalisasi menggunakan algoritma asymmetric cooperation net scheme dan juga algoritma PSO. Kemudian yang terakhir adalah output data. Setelah dilakukan optimisasi, maka keempat service tersebut diklasifikasikan terhadap utilization, service utilities, dan juga system utility. Kemudian berikut adalah pendetilan dalam tahap penentuan skema bandwidth alokasi. Yang pertama pada proses input data layer, di mana keempat setiap service dari high speed train ini dibagi menjadi 4 service. Yang pertama operation control information. Ini adalah untuk kebutuhan operasional high speed train di mainline gitu. Jadi untuk high speed train ini ketika berada di mainline dapat termonitoring oleh operation control system. Kemudian passenger information service atau PIS. Ini adalah untuk kebutuhan informasi service penumpang di stasiun. Kemudian passenger data service, ini adalah untuk kebutuhan data komunikasi passenger di kereta. Kemudian train monitoring service, ini adalah untuk kebutuhan
eh, halting atau monitoring equipment yang berada di kereta sehingga kereta dapat termonitor secara real time di posisi dan dapat mempermudah eh, proses maintenance. Kemudian kemudian masukan data diterima dari training operation yang terdiri dari tiga aspek. Yang pertama adalah bandwidth yang diterima dari GPS bervariasi dengan perubahan posisi dan kecepatan kereta. Kemudian kedua, nilai persyaratan bandwidth minimum dan maksimum untuk setiap service. Jadi setiap service ini untuk bandwidthnya diklasifikasikan menjadi beberapa. Setiap service ini memiliki nilai maksimum dan juga minimum. Kemudian karakteristik data, yaitu parameter yang menggambarkan persyaratan waktu nyata dan pentingnya setiap layanan. Kemudian bandwidth allocation strategi setelah proses input data layer masuk ke dalam layer berikutnya, di mana setiap alokasi bandwidth ini dilakukan berdasarkan bandwidth sistem TGS, kemudian persyaratan service bandwidth, yang ketiga data karakteristik dari setiap ataupun dari masing-masing service. Kemudian eh, alokasi bandwidth tersebut dibagi menjadi tiga langkah. Yang pertama, fungsi utilitas layanan dibangun berdasarkan persyaratan bandwidth dan karakteristik data layanan. Kedua, fungsi bobot layanan dibangun sesuai dengan karakteristik data layanan dan alokasi bandwidth pada saat terakhir. Kemudian untuk menghasilkan data output. Kemudian adapun layar berikutnya adalah alokasi bandwidth yang dioptimalkan dapat memastikan permintaan minimum bandwidth untuk setiap layanan. Yang ketiga, utilitas layanan yang dioptimalkan untuk dapat memenuhi permintaan alokasi bandwidth untuk semua layanan setelah alokasi bandwidth. Yang ketiga, utilitas sistem, yaitu indeks kunci untuk mengevaluasi total utilitas sistem bandwidth. Kemudian eh, dalam penelitian tersebut dilakukan bandwidth requirements dan juga karakteristik untuk masing-masing service. Yang pertama, Operation Control Information System. Untuk kategori real time ini dikategorikan menjadi eh, yang high karena kebutuhan akan kontrol ataupun informasi yang dibutuhkan pengiriman dari kereta ke operation control system menjadi hal yang sangat penting dikarenakan ini terkait dari performance kereta dan juga monitoring pergerakan kereta di mainland. Walaupun secara minimum bandwidth yang dibutuhkan hanya cukup kecil, yaitu di 1 megabit per second, kemudian maksimum bandwidth di 4 megabit per second. Kemudian service yang kedua yaitu Passenger Information Service ataupun PIS. Eh, hal ini hal ini dibagi lagi menjadi untuk real time. Real time itu di kategori medium. Kemudian eh, dari sisi kepentingan ataupun kebutuhan akan informasi ini di level medium. Adapun nilai minimum bandwidth yang dibutuhkan dari service ini adalah 2 megabit per second dan untuk nilai maksimum bandwidth di 15 megabit per second. Kemudian untuk nilai passenger data service untuk kebutuhan komunikasi penumpang di kereta dari sisi real time dikategorikan menjadi kategori low dikarenakan ini hanya untuk penumpang gitu, tidak ada keterkaitan terhadap operasional kereta. Namun secara nilai minimum bandwidth cukup tinggi, yaitu di 9 megabit per second, dan juga untuk nilai maksimum bandwidth di 32 megabit per second. Kemudian service yang terakhir yaitu train monitoring information untuk dari sisi real time dikategorikan ke dalam kategori medium.
eh, untuk nilai importance-nya dinilai yang paling tinggi karena ini juga terkait monitoring performance kereta. Adapun nilai minimum bandwidth-nya di 1,5 megabit per second dan untuk nilai maksimum bandwidth di 6 megabit per second. Dari penentuan karakteristik ini kemudian dilakukan modeling dan juga metodologi untuk pengalokasian bandwidth, di mana untuk original data dimulai menginput terlebih dahulu ke dalam modeling bandwidth allocation dibagi menjadi service utility function dan juga service switching factor function. Kemudian menggunakan pemrosesan untuk optimalisasi menggunakan asymmetric operation machine theory. Kemudian dilanjutkan pengembangan untuk sistem utility function. Kemudian masuk ke dalam tahap bandwidth allocation calculation and optimizing menggunakan algoritma PSO. Setelah dilakukan optimalisasi ini didapat uh, bandwidth alokasi untuk masing-masing aplikasi, di mana dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama sistem utility value, bandwidth allocation, service utility value. Di mana untuk sistem utility value ini uh, service yang masuk adalah operation control. Untuk bandwidth allocation ini PDF dan PIF. Ini lebih karena hanya sebatas untuk informasi, sedangkan kebutuhan untuk monitoring dan service. Yang ketiga adalah service utility value. Ini terkait kebutuhan monitoring kereta. Adapun analisa dari penelitian tersebut adalah yang pertama, layanan-layanan kritis yang berkaitan dengan keselamatan operasional diberikan prioritas tertinggi dalam alokasi bandwidth, yang nilainya itu dijaga di 0,8 sampai di 1 secara bertahap dengan peningkatan alokasi bandwidth. Kemudian yang kedua, setelah memenuhi permintaan minimum bandwidth dari semua layanan, maka sisa bandwidth yang tidak digunakan itu dapat dialokasikan kepada service yang masih membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Kemudian alokasi bandwidth dilakukan secara dinamis. Hal ini dapat menciptakan skema yang adil dalam hal kritikalisasi, karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk masing-masing service ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kategori dari sisi kebutuhan akan informasi real time-nya. Kemudian yang kedua dari sisi importance atau kepentingan dalam kebutuhan monitoring kereta. Kemudian untuk skema ini memungkinkan alokasi bandwidth yang lebih efisien dan utilitas sistem yang lebih tinggi secara keseluruhan. Kelima, skema yang diusulkan dalam makalah ini menyeimbangkan alokasi bandwidth antara pengguna dan saluran kontrol, sehingga antara kedua belah ataupun kedua belah sisi sistem gitu ya dapat memanfaatkan bandwidth terbatas dengan cara yang lebih efisien. Dan kemudian jika dibandingkan dengan algoritma EDCF, algoritma NPFO ini lebih memiliki fleksibilitas dalam memanfaatkan alokasi bandwidth, sehingga bandwidth yang tersedia lebih terutilize dengan tetap memiliki QoS yang baik. Kemudian yang terakhir adalah analisanya terkait hasil pada algoritma DCF ini lebih rasional, menjadi convergen ke satu nilai gitu ya. Seperti yang dilihat pada grafik ini, misalkan salah satu contoh untuk service OCI ini, Operation Control Information ini, jika dilihat dari bobot weighting factor-nya ini mengarah kepada satu nilai. Dibandingkan algoritma NPSO untuk masing-masing service ini lebih dinamis untuk pengalokasian bandwidth-nya. Seperti itu. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, informasi ataupun transmisi informasi dalam layanan PGCS berkecepatan tinggi harus dapat dioptimalkan untuk menjaga keselamatan
operasional kereta dan layanan data penumpang. Kemudian sumber daya bandwidth 3GS terbatas dan variabel, sehingga tidak mungkin untuk memberikan alokasi bandwidth yang memuaskan untuk setiap layanan. Jadi eh, dari setiap layanan memiliki karakteristik bandwidth yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa memberikan alokasi bandwidth yang sama untuk setiap layanan. Kemudian penelitian ini mengusulkan model alokasi bandwidth yang efektif dan efisien berdasarkan teori cooperation asymmetric scheme. Ya, kemudian model tersebut juga dapat mengoptimalisasikan mekanisme alokasi bandwidth dengan menggunakan algoritma PSO. Kemudian model ini mempertimbangkan pentingnya data transmisi layanan, permintaan real-time, kebutuhan bandwidth, dan total bandwidth dalam sistem kereta cepat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa alokasi bandwidth optimal untuk setiap layanan dengan menggunakan model Cooperation Asymmetric Scheme dan juga Optimization PSO. Validasi simulasi menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi skema yang diusulkan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini memiliki utilitas sistem yang lebih baik dibandingkan dengan model ADCS, terutama dalam alokasi bandwidth yang dinamis dengan kapasitas respon yang lebih baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait tugas paper review untuk dynamic bandwidth allocation. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat